Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, an-nabiyil ummil habibil alil qadr alil jah, alladhi qailun afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah miftahu dari salam fi maq'ati sidqin 'inda malikin muqtadir dzul jalali wal kamal wal ikram wahdahu la syarika lahu mawsufun bi kulli ma wahdahu la syarika lahu mawsufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyun 'amma siwa salatan antunawwira fi qulubina wa wujuhina binurillahi binuri sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam alaihi wa alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin atatama wa sa'u ilmullah. Hadirin dan para pemirsa YouTube Makmur Dipowongso yang saya cintai, saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, episode kali ini ada permintaan tentang polemik Ba'alawi. Bagaimana polemik Ba'alawi bisa terjadi dan sebagainya. Hari ini akan kita bahas bersama dalam rangka ikut Andarbani mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan senantiasa mempunyai attitude atau sikap agar walaupun di dunia maya, di jagat maya ini, kita tetap harus memakai aturan hukum yang ada di Indonesia. Makanya saya perlu terjun ke dunia YouTube karena alasan bahwa rata-rata bahkan sebagian besar itu orang-orang yang bermain di YouTube hanya memenuhi hasrat nafsu dan harapannya sebagai YouTuber tanpa memikirkan bagaimana agar sikap dan penampilannya tidak menyakiti seseorang dan tidak melanggar aturan main, baik itu aturan agama maupun aturan pemerintahan. Maka pada saudara yang tadi mau bertanya, silahkan tanya apa, insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin dan tidak melanggar aturan tata norma ideologi bangsa, ideologi agama yang kita anut di negeri Nusantara yang kita cintai ini. Silakan. Yang pertanyaan yang pertama, ada fenomena apa dibalik munculnya polemik Ba'alawi? Pertanyaannya, ada fenomena apa dibalik munculnya Ba'alawi? Ini kalau secara singkat saya bisa menjawab
fenomena zaman akhir atau fenomena munculnya Dajjal kecil sebagai isyarat lambang bahwa akan muncul Dajjal besar. Lambang apa? Karena polemik Ba'alawi ini jelas dibuat, direkayasa sejak munculnya tesisnya Imaduddin. Ternyata ada program dari kelompoknya nyampe para gus-gus itu sampai ke hal-hal pemakaman palsu, sampai hal torikoh itu diuber-uber tidak sesuai dengan etika moral yang ada. Nah, jadi polemik ini ada fenomena yang secara teknis unsur kesengajaan, secara sunatullah ini akan apa, ada gambaran ya, seperti yang dikatakan oleh Imaduddin itu, siapa yang percaya kepada Ba'alawi, percaya kepada adanya nasab Ba'alawi, itu hukumnya haram. Hukumnya haram, dan semua makam-makam Ba'alawi itu diratakan dengan tanah. Lah ini saya melihat, wah ini Dajjal kecil ini. Lah kenapa Dajjal kecil? Seakan-akan dari tangan kanannya Imad itu surga bagi orang yang percaya pada tesisnya, tidak salah, tidak sesat. Dan yang tidak percaya pada tesisnya, tidak ikut pendapatnya, maka ada di tangan kirinya Imad, masuk neraka. Karena apa? Haram percaya pada Ba'alawi, dan sampai ke makam-makamnya Ba'alawi, para ulama-ulama yang besar pukul rata, suruh meratakan tanah. Ini ekstrim. Ekstrim. Jadi rasisme dan banyak yang memunculkan kemungkinan Dajjal besar akan muncul. Nah, ini Dajjal kecil. Nah, ini fenomenanya begitu. Silahkan bisa tanya selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah tesisnya Kiai Imad bisa untuk menghukumi keluarga Ba'alawi? Oh, begini ya. Tesisnya Imaduddin itu tesis yang masih prematur. Tesis yang semestinya belum lahir dilahirkan. Mengapa demikian? Saya katakan demikian. Tesis itu kalau benar-benar menempati pada posisinya sebagai karya ilmiah dan karya akademik, itu harus ada proposal dulu. Jadi kalau dibikin proposal terus nanti lembaga akademik mana yang mau menguji, itu step by step yang akan disurvei atau dikaji, itu benar-benar ada tahapan-tahapan yang sistematis. Contoh kecil aja, ini Ba'alawi ini penyebarannya di seluruh dunia. Bahkan ada hadis
yang mengatakan Rasulullah SAW berkata bahwa besok di akhir zaman anak cucuku atau keturunanku akan pada ngumpul di wilayah Khatulistiwa. Ini dari hadis ini jelas di wilayah Khatulistiwa itu buah alawi banyak sekali. Nah, ini semestinya tahap demi tahap negara-negara Khatulistiwa ini disurvei, dicari orang-orang Pahlawi yang mengerti sejarah Pahlawi. Terus setelah itu masuk ke dunia internasional. Pahlawi penyebarannya sudah seluruh dunia. Di India itu ada, bukan negara Islam. Di Pakistan ada, apalagi di Mesir, di Saudi, di Yordania, di Yaman, Amerika saja ada Pahlawi. Ya, sampan tahu Syekh Kabani, mursyid Thariqah. Syekh Kabani itu mursyid Thariqah, beliau juga guru fisika, dosen di sana di Amerika. Ini Pahlawi. Lah semestinya ya termasuk orang yang berbobot intelektual sufi semacam Syekh Kabani itu juga ditemui. Pokoknya kalau betul-betul sampan itu mau menggali sanad dan nasab Pahlawi, luas jaringannya. Itu harus step by step diselesaikan. Tidak hanya mengambil informasi dari medsos, dari kitab-kitab yang melangkah ke luar negeri aja tidak, apalagi nyampe seluruh ke wilayah yang dihuni, yang ditempati Pahlawi. Pahlawi siapa mau cari di mana? Ada. Di negara sana aja apa yang mayoritas Yahudi di Israel, di sana ada apa jadi dari segi risetnya ini prematur iki lah, kemudian secara ilmiah karena tesis ini adalah suatu karya ilmiah, jadi harus benar-benar ilmiah, tidak semaunya sendiri. Lah kemudian kalau sudah jadi, ini tak singkat saja, sudah jadi sebuah tesis yang sistematis, urutannya dari pembukaan, pendahuluan, sampai isi, sampai terus ke kesimpulan, selesai, itu baru ada badan konsultasinya yang menangani tesis tersebut, yang ahli di bidang Pahlawi. Setelah selesai baru diuji tesis yang benar dan yang sah. Sekali lagi, tesis yang benar dan yang sah adalah tesis yang sudah diuji kebenarannya secara akademik oleh akademisi ahli nasab Pahlawi. Jadi tidak sekedar lihat di medsos, kemudian lihat di kitab, menyimpulkan, sudah
iklan seperti drama kolosal, tutur tenular kemana-mana. Ba'alawi salah, Ba'alawi haram. Siapa yang mengikuti Ba'alawi, hukumnya haram. Semua makam yang bertuliskan Ba'alawi sikat rata. Ini kayak PKI apa Yahudi apa ini, bingung aku. Ini kelihatan ada motivasi. Tesis ini hanya sekedar untuk merusak Ba'alawi. Kemudian lebih-lebih ulama besar yang kapasitasnya sebagai tokoh al-sufi internasional, masa dikatakan Yahudi? Ini tidak waras. Jelas imat ini salah tur fatal. Dan saya yakin para intelektual NU, para ahli pikir NU, ahli pikir Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab saya katakan NU dan katakan Ahlussunnah wal Jamaah karena ada orang yang berakidah sama dengan orang-orang An-Nahdliyah, tapi dia tidak masuk organisasi NU. Contohnya kalau sampai lihat di luar Jawa itu, di Kalimantan, lebih-lebih di daerah Banjar itu seperti kita, tahlil, yasin, manakib, rotek dan sebagainya. Itu mereka bukan anggota NU, tapi kita seakidah. Kemudian di Sumatera, di Sulawesi, seluruh Indonesia, bahkan merambah ke Brunei, ke Malaysia. Itu orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak. Jadi saya heran kalau Imaduddin mau menyingkirkan Ba'alawi dari Indonesia. Tangeh lamun. Dan ujungnya nanti akan ada jawaban sesuai dengan permintaan tesis Imad, sesuai dengan permintaan Ki Agil Siraj, semua sesuai dengan permintaan Anhar Gonggong, adalah jawaban yang ilmiah dan nanti akan terpenuhi, aku yakin. Ya semestinya hal ini tidak wajib, tapi karena sudah menjadi polemik, ini hal sepele, tesis yang tidak sah, yang belum sah untuk mengangkat polemik ini matok. Ini kalau saya bicara tentang tesis nggak selesai 1 jam 2 jam. Nah, silakan mau tanya apa berikutnya. Yang jelas begini ya kesimpulannya, tesisnya Imad itu tesis yang belum sah, masih prematur, belum diuji. Tesis yang yang masih dipertanyakan kebenarannya karena belum jadi tesis gitu. Terus lanjut, bisa bertanya lagi. Pertanyaan yang ketiga, Kiai Imad mengatakan percaya kepada adanya nasab Ba'alawi hukumnya haram, apakah benar? Nah itu kiai tapi cara berpikirnya seperti preman, hanya menjustis Ba'alawi haram dengan landasan tesisnya yang masih prematur, tesis yang belum diuji, bahwa nasab Ba'alawi putus. Itu misalnya tesisnya Ki Imad sudah diuji, sudah sempurna dan tidak ada yang mengalahkan. Tapi tesisnya Imad tidak bisa menghukumi haramnya percaya pada Ba'alawi. Apa sebab? Sebab
Ba'alawi itu tumbuh di Indonesia, di Nusantara, bahkan termasuk di Malaysia, di Brunei, di Singapura itu ada. Itu Ba'alawi itu mengakar sudah ribuan tahun. Jadi ulama yang kita panuti. Nah, coba Imad mengikuti ulama siapa? Kalau ulama NU itu percaya kepada beberapa ulama-ulama pendahulu kita yang alim alamah, yang ma'rifat, yang lakunya tidak bakal keliru secara agama karena beliau tidak gampang mengikuti hal yang belum jelas. Kalau beliau dulu, para ulama sampai zaman sebelum Wali Songo, sampai sekarang itu ada tradisi turun temurun, generasi regenerasi mengajarkan muhibbin, mengajarkan cinta pada Ba'alawi. Itu berarti emang hakikatnya ada, aslinya ada. Cuma yang namanya akademis sejarah itu kadang-kadang terselip atau yang mengerti belum mau mengungkap. Nah ini kalau sudah problemnya semacam ini nanti akan muncul. Aku yakin seandainya pun belum muncul, ini sudah jelas salah. Ki Imad itu ngawur. Kalau sudah diajarkan oleh ulama dari generasi regenerasi terus sampai sekarang, itu diyakini dari ulama awal yang tidak mungkin melakukan suatu perbuatan agama itu salah. Mengikuti yang belum jelas itu tidak mungkin. Berarti ini ada kaidah hukum fikih sendiri. Semestinya Imad tahu kalau merasa orang NU, kalau dia tidak menjadi orang bayaran. Tapi kalau menjadi orang bayaran ya jelas tahu, pura-pura nggak tahu. Ada hukum kaidah fikih yang mengatakan bahwa al-adatul muhakkamah, suatu adat kebiasaan yang turun-temurun yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama itu jadi hukum. Dan ini diterjemahkan oleh ulama-ulama Aceh dulu ya. Adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Jadi kesimpulannya hukum percaya pada Ba'alawi, muhibbin pada Ba'alawi, hukumnya sah, halal. Malah kalau saya pribadi wajib, karena ini turunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini ajaran ulama. Maka Imad berarti meninggalkan ajaran ulama, tidak percaya kepada ulama. Dia berarti secara logika, logikanya tidak mengikuti ulama NU, syariatnya tidak mengikuti ulama NU. Jadi secara syar'i, walaupun belum ada muncul tesis yang menyalahkan tesisnya Ki Imad, tetap muhibbin pada Ba'alawi, cinta Ba'alawi, itu secara syar'i hukumnya masuk pada kaidah al-adatul muhakkamah, maka sah hukumnya, halal hukumnya. Bahkan kalau saya pribadi, saya ulangi, wajib muhibbin, mencintai ahlul baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kalau saya beberkan nggak selesai 1 jam 2 jam. Maka silahkan kalau masih ada pertanyaan. Pertanyaan yang keempat, mengapa Kiai Imad merusak persatuan dan kesatuan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau warga Nahdliyin tidak dihukum?
Lah ini merusak jelas persatuan dan kesatuan, karena kalau seperti kita ini sudah nggak usah perlu turusi, silahkan Gimat mau keluar apa itu saya anggap itu orang stres. Tapi orang awam ini banyak di lingkungan saya, banyak bahkan kiai yang menjadi ragu cinta sama Habaib, sama Muhyiddin. Lah padahal ini hanya direkayasa. Saya katakan direkayasa karena saya yakin ulama dulu sampai sekarang munculnya NU, munculnya Kiai Hasyim Asy'ari, sampai cucunya yang baru saja meninggal seperti Gus Dur, itu tetap mengajarkan Muhyiddin. Berarti beliau nggak salah. Kalau kalau cinta Pahlawi haram, berarti Gus Dur tersesat, Kiai Hasyim Asy'ari tersesat, para pendiri NU tersesat, para wali songo tersesat. Apa tidak terbalik yang tersesat iman? Nah, ngomong asal mikir latar belakangnya. Gimana besok kalau sampan dituntut oleh seluruh warga Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara, bahkan dunia? Jangan enak-enak. Seandainya pun Imad itu cucu Nabi dan dapat syafaat Nabi SAW, itu akan ada sanksi. Besok ketemu Nabi SAW, yang lainnya bisa menikmati wajahnya baginda Nabi SAW. Orang yang semacam itu kalau nggak tobat, insya Allah besok tidak bisa melihat wajahnya. Malu sama baginda Nabi. Ketemu itu dingluk, apakah tidak rugi? Paling nikmat melihat wajahnya baginda Nabi SAW. Kemudian nikmat melihat wajahnya Allah Ta'ala besok di akhirat. Makanya ini saudara Imad, kita sebagai sesama warga NU, saya mohon taubat kembali dan mohon maaf kepada seluruh warga Nahdien, warga Indonesia, warga Nusantara, bahkan warga dunia, lebih-lebih pada Pahlawi. Nyatakan di media sosial lagi, karena dulu sampan ekran, sekarang ekran lagi, bahwa pernyataan saya salah, pernyataan saya tidak sesuai dengan syariah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa cinta pada Alawi, Muhyiddin pada Alawi, percaya pada Alawi, sah hukumnya. Silakan berikutnya. Pertanyaan kelima atau yang terakhir, mengapa banyak GNU yang diam terhadap polemik Pak Alawi? Ini GNU banyak yang diam terhadap polemik Pak Alawi. Ada yang terpengaruh karena banyak, ada dua jawaban ini. GNU yang tahu, yang benar-benar secara syariat jelas Pak Alawi ini mesti benar, seperti saya katakan tadi, ini diam berpikir, karena menghadapi Imad sama-sama orang NU. Jadi ini yang paling berat itu perusak dari dalam. Ini kemudian ada yang diam ragu, bingung. Masa Muhyiddin sama Pak Alawi bersama salah? Padahal ulama sudah mengejarkan sejak dulu yang tidak mungkin salah. Tapi melihat tesisnya Imad, kok seakan-akan Pak Alawi benar-benar putus, seakan-akan. Karena apa? Melihat dunia ini, dunia Pak Alawi itu, Imad mengarahkannya
liciknya imat itu, umat bagai kata di dalam tempurung hanya diarahkan pada materi tesisnya imat, yang padahal seperti saya katakan tadi, sesungguhnya Ba'alawi itu penyebarannya tingkatnya internasional, tidak hanya di negara Arab atau tidak hanya di negara Indonesia atau di Katulistiwa. Ini tidak hanya di Katulistiwa saja, tidak hanya di Asia Tenggara saja, tidak hanya di Timur Tengah saja, termasuk di Eropa. Nah, jadi kalau melihat ke situ, ya tidak mungkin tesisnya imat yang prematur, yang dibesar-besarkan itu. Tesisnya imat itu tesis yang tidak memenuhi syarat, karena syarat ilmiah tesis harus dites secara benar, dan imat tidak melakukan proses yang secara ilmiah. Saya kira ini kalau kita lanjutkan tidak berakhir 1 jam 2 jam lagi, bahkan sampai 1 hari. Maka saya cukupi sekian dulu. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.